Hai adik-adik semuanya, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas soal-soal dalam buku Senang Belajar Matematika kelas 5 halaman 115. Soal-soal yang akan kita bahas merupakan kelanjutan konsep perbandingan. Kita mulai dengan pembahasan soal nomor 1. Sebuah kebun berbentuk persegi panjang digambar sebagaimana gambar berikut. Skala gambar adalah 1:5000. Berapakah panjang dan lebar kebun sebenarnya? Berapakah keliling kebun sebenarnya? Berapakah luas kebun sebenarnya? Skala 1:5000 sama dengan 1/5000. Panjang kebun pada gambar adalah 12 cm. Panjang kebun sebenarnya sama dengan panjang kebun pada gambar dibagi skala. Dalam hal ini, 12 dibagi 1/5000 sama dengan 12 dikali 5000 sama dengan 60.000 cm. Jadi, panjang kebun sebenarnya adalah 60.000 cm atau 600 meter. Lebar kebun pada gambar adalah 5 cm. Lebar kebun sebenarnya sama dengan lebar kebun pada gambar dibagi skala. Jadi, 5 dibagi 1/5000 sama dengan 5 dikali 5000 sama dengan 25.000 cm. Jadi, lebar kebun sebenarnya adalah 25.000 cm atau 250 meter. Keliling kebun sama dengan 2 kali dalam kurung panjang ditambah lebar sama dengan 2 dikali dalam kurung 600 ditambah 250 sama dengan 1700. Jadi keliling kebun adalah 1700 meter. Luas kebun sama dengan panjang dikali lebar sama dengan 600 dikali 250 sama dengan 150.000. Jadi, luas kebun sebenarnya adalah 150.000 meter persegi. Soal nomor 2. Sebuah taman berbentuk persegi dengan ukuran sisi pada gambar 7,5 cm dengan skala 1:800. Berapakah panjang sisi taman sebenarnya? Berapakah keliling taman sebenarnya? Berapakah luas taman sebenarnya? Skala 1:800 sama dengan 1/800. Sisi taman pada gambar adalah 7,5 cm. Panjang sisi taman sebenarnya sama dengan panjang sisi taman pada gambar dibagi skala. Dalam hal ini, 7,5 dibagi 1/800 sama dengan 7,5 dikali 800 sama dengan 6000. Jadi, panjang sisi kebun sebenarnya adalah 6000 cm atau 60 meter. Keliling taman sebenarnya sama dengan 4 dikali panjang sisi taman, sama dengan 4 dikali 60, sama dengan 240. Jadi, keliling taman sebenarnya adalah 240 meter. Karena bentuk taman persegi, maka ukuran panjang dan lebarnya sama, yaitu 60 meter. Luas taman sama dengan panjang kali lebar, sama dengan 60 dikali 60, sama dengan 3600. Jadi, luas taman sebenarnya adalah 3600 meter persegi. Soal nomor 3. Ruang tamu rumah Edo seperti gambar berikut. Skala gambar adalah 1:150. Berapakah keliling ruang tamu sebenarnya? Berapakah luas ruang tamu sebenarnya? Untuk mencari keliling ruang tamu, kita perlu mencari ukuran beberapa sisi yang belum kita ketahui. Dalam gambar ruang tamu, kita beri nama dulu sisinya sebagai berikut. Sisi A, B, C, D, E, dan sisi F. Sisi yang belum kita ketahui ukurannya adalah sisi C dan sisi F. Ukuran sisi C bisa kita dapatkan dengan menambahkan ukuran sisi A dan sisi E. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Jadi, ukuran sisi C adalah 8 cm. Ukuran sisi F
bisa kita hitung dengan cara mengurangi ukuran sisi B oleh ukuran sisi D. 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Jadi, ukuran sisi F adalah 4 cm. Dengan menggunakan cara yang sama seperti yang kita lakukan pada soal nomor 1 dan nomor 2, untuk gambar dengan skala 1:150, ukuran sebenarnya dari masing-masing sisi adalah sebagai berikut. Sisi A sama dengan 6 meter. Sisi B sama dengan 12 meter. Sisi C sama dengan 12 meter. Sisi D sama dengan 6 meter. Sisi E sama dengan 6 meter. Sisi F sama dengan 6 meter. Keliling ruang tamu sebenarnya sama dengan 6 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 48 meter. Untuk menghitung luas ruang tamu sebenarnya, adik-adik bisa membagi ruang tamu menjadi 2 buah bangun seperti ini. Satu bangun berbentuk persegi, memiliki ukuran sisi 4 cm. Bangun yang lainnya berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 8 cm dan ukuran lebarnya 4 cm. Dengan skala gambar 1:150 dan kita gunakan cara yang sama dengan pengerjaan soal nomor 1, kita dapatkan ukuran sisi sebenarnya dari bangun persegi adalah 6 meter. Ukuran panjang sebenarnya dari bangun persegi panjang adalah 12 meter, dan ukuran lebar sebenarnya dari bangun persegi panjang adalah 6 meter. Luas bangun persegi sebenarnya sama dengan 6 kali 6, sama dengan 36 meter persegi. Luas bangun persegi panjang sebenarnya sama dengan 12 kali 6, sama dengan 72 meter persegi. Selanjutnya, kita jumlahkan luas sebenarnya untuk mendapatkan luas ruang tamu sebenarnya. Luas ruang tamu sebenarnya sama dengan 36 tambah 72, sama dengan 108. Jadi, luas ruang tamu sebenarnya adalah 108 meter persegi. Soal nomor 4. Pak Budi memiliki denah rumah. Lebar rumah Pak Budi pada denah 30 cm dengan skala denah 1:30. Berapa meter lebar rumah Pak Budi sebenarnya? Skala 1:30 sama dengan 1/30. Lebar rumah pada denah adalah 30 cm. Lebar rumah sebenarnya sama dengan lebar rumah pada denah dibagi skala. Dalam hal ini, 30 dibagi 1/30 sama dengan 30 dikali 30, sama dengan 900 cm. Jadi, lebar rumah sebenarnya adalah 900 cm atau 9 meter. Soal nomor 5. Sebuah lapangan berbentuk persegi panjang apabila digambar dengan skala 1:200. Ukuran gambar panjang 12 cm dan lebar 8 cm. Berapakah ukuran lapangan sebenarnya? Berapakah keliling lapangan sebenarnya? Berapakah luas lapangan sebenarnya? Pada skala 1:200 dan dengan menggunakan cara yang sama seperti pengerjaan pada soal nomor 4, kita dapatkan panjang sebenarnya sama dengan 24 meter dan lebar sebenarnya sama dengan 16 meter. Keliling lapangan sebenarnya sama dengan 2 dikali dalam tanda kurung 24 tambah 16 sama dengan 80. Jadi keliling lapangan sebenarnya adalah 80 meter. Luas lapangan sebenarnya sama dengan panjang sebenarnya dikali lebar sebenarnya, sama dengan 24 dikali 16, sama dengan 384. Jadi, luas lapangan sebenarnya adalah 384 meter persegi. Sampai di sini dulu pembahasan soal kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.